Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana Pagi, Pak. kabar kalian ini? Baik. Sehat, Pak. Saya sehat, Pak. Pak, mau pulang, Pak. Sudah makan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah makan ya? Sudah, Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya, Nak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ketua kelas, Gian, anak Bapak, ayo. Pimpin doanya, Nak. Giannya lagi marah-marah sama kawannya, Pak. Oh, ya udahlah. Wakil ketua aja lah ya, wakil ketuanya. Siapa? Ika, ayo, anak Bapak Ika. Silakan pimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ika. Sama-sama, Pak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, coba lihat pakaiannya sudah rapi atau belum. Udah, Pak. Udah, Pak. Coba. Yuli, coba. Adik Yuli, coba lihat kerapian bajunya, ayo. Sudah rapi belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan bernyanyi lagu nasional Indonesia Pusaka. Nah, jadi Bapak akan tampilkan videonya, kita bernyanyi bersama-sama ya, Nak ya. Oke, Pak. Siap. Sudah terlihat ya, Nak? Udah, Pak. Oke. Yo, nyanyinya semangat ya. Ambil goyang. Puja bangsa di sana tempat lahir berlindung di hari Tuhan Oke, jadi siapa yang tahu itu lagunya ciptaan siapa? Ayo. Ibu Kasur. Apa? Ayo. Ibu Kasur. Ibu Sur. Itu adalah dari Ismail Marzuki. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada bangsa kita ini, bangsa Indonesia, ya. Anak-anak Bapak semuanya. Nah, masih semangat belajar? Semangat, Bang. Semangat ya. Oke, ya. Sebelum kita belajar, ayo biar lebih semangat, kita tepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat. Waduh, semangat ya anak-anak Bapak semuanya. Nah, di sini kita akan memulai pelajaran kita. Ya, Bapak spin dulu ya, Nak ya. Nah, ya hari ini kita belajar tema 5 tentang ekosistem ya, subtema 2
hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem di pembelajaran 1. Coba dibuka bukunya anak-anak. Iya Pak, lagi buka. Sudah dibuka semuanya? Udah Pak. Nah, hari ini kita belajar tentang ekosistem ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, dengan mencermati tampilan PowerPoint yang berisi teks tentang rantai makanan, kalian dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas yang terdapat pada teks non-fiksi tentang rantai makanan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, kalian dapat menelaah isi teks yang terdapat pada teks non-fiksi tentang rantai makanan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan, kalian dapat mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama dalam bentuk tulisan pada peta konsep dengan bahasa sendiri. Kemudian yang keempat, dengan mencermati tayangan video tentang rantai makanan, siswa dapat menelaah hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan teliti. Kemudian yang kelima, setelah berdiskusi dengan kelompok, kalian dapat memecahkan permasalahan terkait hubungan antar komponen ekosistem dan jaring makanan di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian, melalui praktik, kalian dapat mendesain poster tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem tumbuhan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak. Sudah dibaca tadi kan, sudah diikuti Bapak kan membacanya. Kemudian, nah hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya. Kalaupun mau dijawab, kalaupun tidak apa-apa. Nanti Bapak akan tampilkan video ya. Nah, di video itu kalian akan tahu jawabannya nantinya. Paham ya anak-anak Bapak? Paham Pak. Paham ya? Iya. Semangat nggak? Masih semangat nggak ini? Semangat Pak. Ayo coba kembalilah kita tepuk semangat, ayo. Kayaknya lemes semua ini kayaknya Bapak lihat. Ya. Ayo tepuk semangat. Ayo pimpin dulu ya, pimpin dulu anak Bapak itu Emma, ayo silakan. Nah, ayo. Pimpin dulu. Ya. Ayo teman-teman biar semangat. Kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Iya. Terima kasih anak. Oke ya. Kemudian ini Bapak akan tayangkan video. Jadi di video ini nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang Bapak buat ini. Apakah rantai makanan? Siapa sajakah yang berperan dalam rantai makanan? Adakah rantai makanan di lingkungan rumah kalian? Nah, di sini video itu nanti kalian tahu anak-anak Bapak ya. Jadi coba ya Bapak akan tayangkan videonya ya. Diperhatikan, dibuat catatan kecilnya ya nak ya. Oke. Nah, di sini sebelum Bapak buka, perlu Bapak sampaikan pengertian dari rantai makanan itu ya. Rantai makanan itu merupakan salah satu komponen penting bagi ekosistem. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Inilah pengertian dari rantai makanan. Ya, jadi sekarang Bapak akan tayangkan video tentang rantai makanan. Jadi anak-anak Bapak silakan ambil pulpen, tulis yang mana bagian-bagian mana yang penting. Nanti ada pertanyaan yang Bapak ajukan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sudah tahu semua, tidak ada yang tidak tahu, begitu ya. Oke ya, Bapak putar ya anak-anak Bapak. Semangat. Semangat. Oke. Sudah terdengar Pak.
belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk. Dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sama Pak videonya sama Kita mulai pembelajaran kita. Jangan lupa untuk bersubscribe. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Ia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Mati dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Nasi membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Itulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen lima adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh decomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuknya untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan
diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi. Sudah dilihat tadi kan videonya anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah dicatat tadi hal-hal yang penting ya anak ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi, nah di sini ada juga pertanyaan anak-anak. Nah, apa saja komponen dalam rantai makanan? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Produsen, konsumen, Terus, yang lain, ayo. satu konsumen tingkat 2, Pak. Ya, ada lagi yang lain. Nah, iya, bagus sekali anak-anak Bapak ya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita, ayo. Nah, iya, betul sekali ya. Ada 3 ya. Yang pertama itu produsen, konsumen, dan pengurai ya. Nah, di sini Bapak akan kembali buka pertanyaannya tadi yang pertama. Coba ya, siapa yang, ayo lomba ya, siapa yang bisa jawab ya. Nah, apakah rantai makanan? Ayo, siapa yang tahu? Bapak kasih Peristiwa ya. makanan, Pak. Apa? Peristiwa makan-memakan. Waduh, iya betul sekali ya. Anak Bapak Gian ya nanti. Dan yang kedua, siapa sajakah yang berperan dalam rantai makanan? Ayo, siapa? Ini juga Bapak akan kasih hadiah, ayo. Siapa yang tahu? Padi. Terus, Hewan. ya. Terus, Benang. ular ada enggak? Ular, Pak. Oh, ada ya, ular ya. Ular. Ya. Katak, Pak. Nah, terus. Capung, Pak. Nah, kalau di laut apa aja? Kantong, Pak. Kantong, Semua Pak. apa ya. Nah, kemudian yang ketiga ini, adakah rantai makanan di lingkungan rumah kalian? Ini ada pasti. Ada enggak? Kalau anak Bapak Gian, dia kamu tinggal di dekat mana? Di hutan, di sawah, di laut, di mana anak Bapak Gian? Pak Gian tinggalnya di laut. Di laut ya? Di mana? Di sawah, Pak. Di Jawa. Di dekat sawah, Sawah Pak. ya, di sawah ya. Oh, di sawah. Ada nggak pernah anak Bapak Gian melihat rantai makanan di sawah? Seperti sama nggak sama seperti lihat itu, Pak, lihat kodok dimakan ular, Pak. Iya. Terus ada lagi? Terus lihat itu, Pak, lihat apa padi petani dimakan tikus, Pak. Oh iya. Itu rantai makanannya, Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Gian. Ayo. Kemudian coba Bapak tanya, ada nggak tinggal di laut ini anak-anak Bapak? Di laut, ada nggak? Jadi manusia apalah kami itu, Pak, kalau di laut tinggal? Nah, di laut ya, anak Bapak Eriani di laut nggak ya? Enggak, Pak. Ada, Pak. Saya sering bermain di pinggir pantai, Pak. Oh, sering bermain di pantai ya. Nah, jadi anak Bapak Eriani ini pernah nggak melihat rantai makanan di laut? Ada nggak? Pernah nggak? Nggak pernah lihat, Pak. Cuma di buku, Pak. Oh, nggak pernah ya? Kecil. Iya. Dimakan Bagus ikan besar. Iya. Semua anak-anak Bapak pintar rupanya. Dan kemudian ya Bapak lanjut ya. Lanjut dengan pertanyaan yang lain. Nah, ini juga Bapak kasih hadiah, ini siapa yang menjawab. Nah, yang pertama, siapakah yang berperan sebagai produsen? Nah, coba tadi lihat videonya. Siapa yang berperan?
sebagai produsen? Tadi Pak. Iya, bagus. Kemudian, apalagi? Wortel. Hah? Jagung. Jagung. Ya, tumbuhan itu. Dan di laut itu ada tadi. Itu apa coba? Itu Pak, apa? Tonton gitu Pak. Tonton. Plankton. Ya, bukan tonton ya. Ya. Plankton, Pak. Ya, bukan tonton ya, Nak. Tonton itu ya itu biasanya kalau mobil truk bawa batu bertonton begitu ya. Mobil tronton ya, Pak. Mobil tronton. Nah, jadi yang sebagai produsennya itu adalah fitoplankton. Iya, itu Fitoplankton ya. Itu Pak. Plankton. Plankton. Jadi hadiahnya Bapak simpan dulu ya. Ini masuk. Pak, dikasih lah, Pak. Ya, nanti Bapak kasih yang benar menjawab aja ya. Dan lihat, ini ada pertanyaan yang kedua. Ini gampang. Nah, kalau ada yang tahu menjawab kedua-duanya, konsumen tingkat satunya, Bapak akan kasih hadiah. Ya. Nah, siapa yang berperan sebagai konsumen tingkat satu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Bulat, Pak. Siapa? Bulat. Ulat? Ya, Pak. Ulat ya. Ya, terus? Tikus, ya bagus. Udah ya. Nah, siapa tadi yang menjawab? Bapak nggak dengar ini. Siapa tadi? Riani, Pak. Oh, Heriani, iya. Bapak nanti kasih hadiah ya, tapi besok ya. Banyak kali hadiah saya, Pak. Ya. Utang dulu, besok Bapak bawa. Nggak boleh ngutang, Bapak. Nanti nggak dibayar. Bayar. Oke, yang selanjutnya, siapakah yang berperan sebagai konsumen tingkat 2? Ayo, siapa? Ayo. Kucing, Pak. Hah? Kucing. Kucing? Ayam. Burung pipit. Waduh, burung pipit ya? Terus, yang di laut apa itu? Kita pelan. Yang di laut apa? Ayo. Ikan kecil. Iya, Ikan besar. kecil ya. Nah, ikan kecil siapa tadi yang menjawab? Pak. Hah? Ika. Oh, Ika ya. Oke, jadi anak Bapak Gian sama Ika nanti hadiahnya setengah-setengah ya, Nak ya. Bagi 2 ya, Pak. Bagi 2 ya, setengah-setengah ya. Oke. Kemudian Bapak lanjut lagi pertanyaannya. Siapa yang berperan sebagai konsumen tingkat 3? Ayo. Elang, bagus sekali Elang. Ini kayaknya anak Bapak Eriani ini memborong hadiah ini kayaknya. Iya, Pak. Nanti ditanya ibu nggak ada nanti ya, bagus. Iya ya, nah ya. Oke. Kalau di laut, ayo. Siapa itu? Apa itu, ayo? Ikan paus. Ikan paus. Ikan paus. Oh, itu anak Bapak ini ya. Oke, berarti betul semuanya. Nah, jadi burung elang dan kemudian pertanyaan yang terakhir, siapakah yang berperan sebagai pengurai? Ini gampang sekali nih. Ayo, siapa yuk? Gampang sekali. Mbak Teri, Pak. Hah? Mbak Teri. Bakteri, ya. Bagus. Nah, kemudian yang satu lagi apa? Kalau di laut tadi apa? Kalau yang dilihat tadi di videonya di laut itu apa? Jamur ya, gambar jamur ya. Plankton, Pak, si plankton. Iya, betul sekali. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Semuanya pintar-pintar anak Bapak rupanya. Setelah COVID, rupanya pintar-pintar semua anak-anak Bapak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada bacaan teks non-fiksi. Nah, siapa yang bersedia untuk membaca teks non-fiksi ini? Ayo, siapa yang bersedia? Saya, Pak.
Oke, silakan anak Bapak lihat. Rantai makanan di laut adalah proses memakan dan dimakan yang terjadi di antara laut. Fungsi rantai makanan di laut ini adalah untuk menjaga jumlah makhluk hidup di dalamnya agar tetap berkesinambungan. Sudah, Pak? Kemudian yang ini lanjutannya ya nak ya, yuk sambung nak. Pada ekosistem laut, fitoplankton memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, fitoplankton mampu memproduksi makanan yang kemudian tersimpan di dalam tubuhnya. Dalam rantai makanan di ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen. Konsumen tingkat 1 pada ekosistem laut merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan yang tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh, konsumen tingkat 1 tersebut adalah zooplankton. Sudah, Pak? Tepuk tangan untuk temanmu Lia, ya. Tepuk tangan semua. Terima kasih ya. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, di sini setelah kalian membaca teks non-fiksi tadi, maka di sini kita akan menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Coba siapa ya? Coba anak Bapak Yeni, coba dibaca nak, boleh? Kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mempunyai gagasan pokok, ide pokok, pokok pikiran pokok, ataupun ide utama pada satu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok dari kalimat utama. Untuk membuat paragraf yang baik, kalimat utama digunakan untuk menggambarkan gagasan utama atau gagasan umum. Ide pokok tersebut kemudian dideskripsikan atau dijabarkan lebih lanjut dengan kalimat penjelas. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Yeni. Iya. Nah ya, jadi di sini Bapak akan beri tugas ya, Bapak ya. Bapak akan beri tugas setelah kalian membaca teks tadi, nanti Bapak akan nanti kasih LKPD ya, untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Bapak akan buka dulu ya LKPD-nya ya. Sudah terlihat anak-anak Bapak? Ada, Bang. Ini udah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nah, jadi di sini kalian akan menentukan pokok pikiran dan kalimat utama pada teks non-fiksi ya. Tadi kan sudah dibaca ya teksnya ya. Nanti kalau tidak tahu bisa Bapak tampilkan lagi anak-anak. Nah, dan di sini ada alat dan bahan. Inilah petunjuk pembelajarannya ya. Tujuannya. Kemudian ini ada alat dan bahan yang harus kita sediakan ya. Yang pertama itu alat tulis, yang kedua teks non-fiksi tentang rantai makanan, yang ketiga media kertas untuk membuat peta konsep. Ya. Langkah kegiatannya, tulislah identitas diri yang telah disediakan. Kemudian amati gambar teks yang disediakan. Kemudian carilah dan tentukanlah pokok pikiran pada teks tersebut. Ya. Nah inilah teks bacaannya. Nah, di sini anak-anak Bapak nanti di sini disuruh untuk membuat paragraf dan membuat pokok pikiran di paragraf itu. Nah, Bapak mau tanya, ini ada berapa paragraf anak-anak? Ada berapa paragraf? 4, Pak. 4 ya, Pak? Ya, 4 bagus. Nah, di sini ada 4 paragraf. Jadi tugas kalian di setiap paragraf kalian tentukan pokok pikirannya. Paham anak-anak? Paham, Pak.
merasa udah jago-jago, hebat-hebat anak-anak Bapak. Kalau hanya untuk menentukan pokok pikiran kayaknya udah gampang ya. Oke, nah jadi Bapak akan kasih waktu. Kasih waktu sekitar 3 menit ya. Atau 5 menit paling lama kita harus sudah selesai ya. Oke, boleh dikerjakan sekarang. Nanti kalau sudah selesai, boleh tunjuk tangan langsung dijawab ya nanti ya. Selesaikan ya. Oke, anak-anak Bapak? Oke, Pak. Oke, dimulai dari sekarang. Nah, udah selesai anak-anak? Siapa yang sudah selesai? Ayo. Belum, Pak. Susah, Pak. Susah. Iya, Pak. Paragraf yang Tak pertama. bisa, Pak. Menentukan bapaknya ide pokoknya. Paragraf pertama siapa yang sudah selesai? Ayo. Ayo, siapa? Pak, saya, Pak. Oke, ya. Ayo silakan nah, ayo silakan. Jawabannya yang di baris pertama ya, Pak ya. Padi Ya, bagus. Ya, makan tikus, Pak. Padi makan tikus. Tikusnya kemudian dimakan ular, Pak. Ularnya dimakan burung elang. Itu ya, Pak? Iya, itu kalimat utama. Bagus. Pokok pikiran padi dimakan oleh tikus, ya. Itu ya anak-anak Bapak. Iya, bagus ya. Oke, nah. Jadi yang lain ada lagi yang sudah selesai? Ada? Oke ya. Jadi Bapak lanjut. Bapak lanjut ya. Nah di sini Bapak akan beri tugas ya, beri tugas di rumah ya. Nah, jadi di sini ubahlah pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama dengan bahasa kamu sendiri, serta tuangkan ke dalam bentuk peta konsep. Berikut sebagai salah satu contoh peta konsep. Diskusikan dengan kelompokmu. Nah, di sini Bapak akan bentuk kelompok. Nah, jadi ini tugas kalian di rumah, nak, ya. Jadi kita akan bagi 3 kelompok. Yang pertama anak Bapak Gian, coba cari nanti kelompoknya ya, 3 orang ya. Kemudian anak Bapak Sri juga cari teman kelompoknya 3 juga. Kemudian anak Bapak juga Ade dicari ya. Ini ketuanya ya. Ketuanya ya, Pak. Ade, Sri dan Gian ya. Nah, ya, ini Pak. Nanti kamu kerjakan di rumah. Ya, anak-anak Bapak? Oke, Pak. Nah, ya betul. Nah, ini lanjut ya kita ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, di sini LKPD-nya poster rantai makanan. Ya, tujuannya ini, tujuan pembelajarannya ya, mendesain poster tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem tumbuhan. Alat dan bahan, yang pertama alat tulis, yang kedua gambar, kemudian video rantai makanan. Nah, jadi sekarang Bapak akan putar video ya. Ya, putar video ya. Bentar ya.
Terlihat anak-anak Bapak? Terlihat, Pak? Ya, Pak. Nah, inilah contoh pembuatan poster yang videonya. Oke, anak-anak Bapak, itu tadi videonya. Nanti PR-nya coba tadi itu sudah saya Bapak sampaikan videonya ya. Seperti itulah contoh kita konsepnya. Nah, jadi Bapak mau bertanya ini, untuk pembelajaran kita hari ini kesimpulannya apa? Ayo, kesimpulannya apa? Yang pertama kita mempelajari tentang apa? Rantai makanan. Kalimat utama dan rantai makanan, Pak. Ya, bagus, anak-anak Bapak. Kesimpulan ini yang terakhir. Nah, tadi itu kan tentang rantai makanan. Apa tadi rantai makanan? Ayo. Peristiwa. Memakan, Pak. Makan. Dan dimakan ya. Oke ya. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak minta anak-anak Bapak menyanyikan lagu ya, lagu daerah ya. Bapak akan putar lagu daerah ya. Masa biji burung bari-bari Oke anak-anak. Siapa yang tahu lagu Ampera Perpisahan itu berasal dari daerah mana ya? Berasal dari daerah mana itu lagu Ampera Perpisahannya? Asik, Pak. Nah, lagu Ampera Perpisahan itu berasal dari Kalimantan Selatan ya, nak. Diingat ya. Oke ya. Nah, kita harus mempelajari lagu-lagu daerah itu. Itu menandakan kita itu berjiwa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap negara kita Indonesia. Dan kemudian untuk pelajaran selanjutnya nanti untuk hari berikutnya kita akan mempelajari tema 5 ekosistem 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran 4 ya. Itu untuk minggu depan ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi wakil ketua kelas ya, sekarang ketua kelasnya coba anak Bapak Kian coba pimpin doa sebelum kita pulang. Ya, Pak. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum pulang, baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, hari ini pelajaran kita
telah selesai. Atas perhatian anak-anak Bapak semua, Bapak mengucapkan terima kasih. Nah, nanti setelah pulang dari sekolah, hati-hati di jalannya, nak ya. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Terima kasih. Selamat siang. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.